Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Nah, hari ini kita masuk kepada pembelajaran daring, yang mana hari ini kita melanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi bagian C ini adalah mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergi, yaitu yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholder. Nah, menurut Laude Ida 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, kemudian swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. Yang kedua, komunikasi, adanya jaringan multisistem, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. C. Proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Nah, dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. D. Keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. E. Independen, yaitu menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. A. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan pemerintah dengan pasar. Contoh, pemerintah mengendalikan harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Kedua, hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan perlindungan kepada rakyat. Ketiga, hubungan pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberi kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat-pejabat birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrasi, atau politisi. Kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan perdesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal penduduk desa yang bekerja di perkotaan. Yang keenam, hubungan antara legislatif dengan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang atau rancangan undang-undang RUU. 7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Nah, untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, nah ini diperlukan beberapa persyaratan, yaitu
yaitu yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara dan melakukan desentralisasi pemerintahan yang baik. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik, yaitu suatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan. Nah, 4, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. Kelima, adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah terjamin. Nah, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokrasi. Oke anak-anak, demikian penjelasan Ibu. Bagi yang belum jelas, silakan bertanya melalui WA Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.